memburu ikan. Tapi apa hasilnya? Hari yang merupakan hari yang melelahkan, menyedihkan bagi Petrus. Sedih, kecewa, kelaparan, ngantuk semalam tidak tidur, kelelahan menyelimuti mereka. Karena apa? Sudah semalam-malaman melaut, kerja dengan keras sepanjang malam, menguras tenaga, tetapi apa hasilnya? Nihil, tidak seekor ikan pun tertangkap di jalannya. Menyedihkan sekali. Itu di ayat yang kelima. Usaha mereka gagal total, gagal total. Sewaktu perahu mereka mau merapat mesti pulang, karena mereka tahu sudah tidak ada hasil apa-apa. Hari ini nggak makan, menyelimuti pikiran mereka. Keluarga hari ini nggak makan, ya opo ya. Sudah setengah mati kerja melaut, perahu-perahu sudah ngepung, ikan-ikan tidak ada satupun yang tertangkap di jaring mereka. Sewaktu mereka merapat ke pantai di fajar yang indah, selagi cahaya emas matahari yang terbit di cakrawala di danau Genesaret, danau Galilea. Pagi itu di tepi danau mereka melihat, waduh kok rame ya di pantai sana itu kok rame, mereka masih mau merapat. Melihat begitu banyak orang, baik anak-anak ini seperti tadi rame-rame, kurang rame, banyak anak kecil lari-lari, orang dewasa pun, orang perempuan semuanya kumpul di tepi pantai. Mereka pikir, mereka kok bergembira sekali ya, orang rame seperti ada suatu perayaan, berlari-larian, penuh sukacita sepanjang garis pantai itu. Mereka pasti kemarin malam tidurnya enak. Nah ini seperti gini, ramai sekali, berengung mereka. Ada apa? Apa yang dilakukan oleh mereka di tepi danau? Semakin mendekat, mereka semakin heran, bingung, dan mulai terganggu oleh keceriaan mereka di tepi danau. Mereka senang-senang, namun mereka kelelahan, capek, makin membuat mereka dongkol. Perahu tidak bisa menepi, mesti turun. Mereka turun untuk narik perahu ke tepi, karena kan kena pasir dong. Pantai itu pasti pasir, pelabuhan itu dalam, bisa sandar. Perahu turun terus mau narik. Seketika itu mereka turun sambil narik perahu sambil geleng-geleng kepala. Wong iki kon ndongkol. Perahunya gak ana iwak. Kesel. Kalian seneng-seneng kayak gini, membuat mereka marah. Setelah turun, seketika mereka didatangi seseorang yang dikerumuni orang-orang. Orang ini, sebelum dia menyadari siapa gerangan orang ini, tarik perahunya bongkol. Orang ini lalu duduk di atas perahu, naik ke perahu, seolah-olah menahan perahu ini jangan menepi. Dan jengkelan lagi, Simon CS disuruh balik ke perahu ini lagi ke belakang. Sudah mau ke pantai, orang ini duduk, dorong lagi. Supaya apa? Lebih menjauh dari pantai supaya bisa khotbah.
Lihat, Yesus duduk di atas perahu. Perahunya sudah mau merapat, dia duduk, tahu-tahu suruh dorong lagi. Saudara bisa bayangin. Jengkel nggak Petrus? Jengkel sekali. Narik perahu susah-susah, orang ini duduk, tahu-tahu suruh dorong lagi, mundur lagi. Terus khotbah, Yesus memberitakan Injil anugerah. Apakah Petrus tinggal? Enggak, yang memegangi perahu ini tunggoni. Apalagi Yesus khotbahnya panjang-panjang. Tambah mikir, kok tele-tele sih ngomong opo ae. Gak ada aku ini kesel ya. Capek semalam-malaman. Setelah khotbah, lagi-lagi kata-kata Yesus nggak enak sekali. Setelah khotbah, Yesus terus ngomong, noleh berpaling pada Petrus. Ayo, luncurkan perahu ini. Mundur lagi perahu ini, lebih dalam lagi sana. Kalau Surabaya mesti metu J-nya itu. Dari sana bukan dari sini, sudah minggir, no? Mundur lagi. Ayo, tolak agak ke dalam sana. Terus mikir, kenapa? Sudah merapat, dorong lagi. Nah ini kata-kata Yesus yang sangat menusuk hatinya. Lalu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara pikir, itu tidak menusuk hatinya Petrus. Menusuk hatinya mereka. Mereka itu nelayan. Yesus sudah mendorong suruh nebarkan. Tebarkan jalanmu. Perhatikan saudara. Saya pernah memprotes, tapi agak saya ngomong sama orangnya ya. Sekarang orangnya terbaring sakit, akhirnya diganti oleh uskup yang lain. Yaitu siapa? Paus Yohanes Fransiskus. Saya simak khotbahnya waktu di Indonesia. Miliki iman seperti Simon. Disuruh menebarkan jalannya, dia tebarkan jalan. Ikuti iman Petrus untuk berjalan, menebarkan masih mencari jalan, mencari jiwa-jiwa. Saya mau keliru. Perhatikan saudara, kalau baca Alkitab, Yesus suruh menebarkan jalan. Akhirnya Petrus ngomong apa? Nah ini loh, karena Petrus akhirnya jawab, kami sudah semalam-malaman mencari ikan, tapi hasilnya nihil. Dia protes, aku cari jalan-jalan ikan semalam-malaman, hasilnya nihil. Seolah-olah aku disuruh jalan, memperdekat jalan lagi. Namun karena engkau, permintaanmu, aku pun melakukan. Nah itu yang seringkali dipegang sama orangnya untuk memberitakan firman ini. Di balik itu, kalau Petrus itu bagus saat itu, kenapa saya ngomong bagus? Nanti ada alasannya saya ngomong dia apa? Jelek, bukan bagus. Kalau dia disuruh nebarkan jalan, dia langsung ngomong, oke bos, tebarkan jalannya, itu gini. Amin. Amin. Kalau saudara disuruh Yesus jalan sudah, itu amin. Pak. Kalau saudara suruh Yesus jalan bos itu buntu, bos itu kali, bos. Itu kamu sudah melawan. Kamu tidak bisa berjalan di atas kali atau danau. Amin. Karena dia ngomong semalam-malaman aku udah dapat ikan loh yang lalu. Kok sekarang suruh nebarkan? Bayangin dulu. Apakah itu taat? Tidak. Kalau taat ya langsung nebarkan sudah.
menjala ikan itu di pagi hari, bukan di pagi hari menjelang siang, tapi benar waktu malam. Jala ikan itu, kalau jala ikan pagi hari. Dalam hati Simon, dalam hatinya, saya tahu, pasti ini, jika bukan orang ini yang suruh, tak turuti, aku tidak akan nuruti permintaannya. Pasti di hatinya begitu, kalau bukan orang ini nyuruh aku tidak akan mau lakukan. Setelah mengetahui siapa gerangan orang itu, sebelum Simon CS menebarkan jalannya, dia bergumam. Di hatinya dulu bergumam. Sebelum menebarkan apa yang diketahui orang si tukang kayu dari Nazaret ini. Setelah dia tahu itu Yesus, oh tukang kayu dari Nazaret. Tentang caranya nangkap ikan, apa yang dia ngerti? Orang tukang kayu. Aku dari kecil melaut, aku adalah nelayan loh. Nah ini yang saya tangkap. Kalau dia itu salah, ada buktinya nanti di belakang ayat. Nah, ini seperti kata-kata orang Jawa, orang Surabaya. Awas loh, kalau jaringnya nggak nangkap ikan, akan kumati kau. Mati loh ya. Jaringnya tebarkan tidak dapat ikan. Tetapi ketika Simon CS menebarkan jala, sungguh jala itu seperti magnet yang kuat, membuat sekawanan ikan-ikan nila di danau itu menyerbu pada jala-jala mereka. Jala-jalanya penuh dengan ikan. Saudara ingat, Yesus pernah berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, mustahil. Tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin dan pasti terjadi. Mari katakan amin. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Siang hari, malam hari, tengah malam, Tuhan suruh nebarkan jalan. Tuhan ada di perahumu. Pasti perahu penuh dengan ikan. Lihat, begitu banyaknya ikan sampai terkoyak. Yang semalam-malaman tidak dapat ikan, terpesona, dia heran, bingung, lalu berteriak pada sahabat-sahabatnya merayu, ayo datang, tolong, banyak ikan ini, ayo angkat ikan. Di ayat 7 terpesona dengan hasil tangkapan, Simon rekan-rekannya berlutut di kaki Yesus. Dan apa katanya? Ini yang saya tangkap, kalau Petrus itu, CS itu nggak benar, hatinya busuk, hatinya penuh kedongkolan, hatinya penuh kepahitan, karena semalam-malam tidak berikan. Makanya saya berani katakan mereka salah. Buktinya di ayat 8 dan 9 itu. Setelah itu apa? Mereka narik perahunya menepi. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku adalah orang apa? Yang berdosa. Lihat, mereka ngaku. Tanpa disuruh ngaku, mereka ngaku sendiri. Kenapa berdosa? Karena tadi itu di dalam hatinya. Karena mereka tahu, Yesus pasti tahu hatinya. Hati kotor mereka. Awas lo ya, kalau jaringku nggak dapat ikan, aku maki lo. Makanya saudara harus jeli. Lihat depan, lihat tengah, lihat belakang. Ini buktinya. Saya katakan mereka itu busuk. Akhirnya mereka ngaku. Tetapi apa hasilnya? Nah, mereka salah memandang Yesus. Mereka melihat kekudusan, keilahiannya Yesus, membuat mereka ketakutan dan mengusir Yesus. Amin. Banyak sekali contoh di Gadara, sampai 2000 ekor babi dikorbankan. Akhirnya apa? Yesus sudah menjelang malam nyebrang, menyembuhkan orang, terus diusir sama orang-orang daerah sana, suruh pergi. Lihat, kenapa? Kalau saudara melihat kekudusannya Yesus, keilahiannya Yesus,
saudara pasti merasa saudara itu kotor, saudara tidak layak, saudara akan meninggalkan Yesus. Amin. Mengerti katakan amin. Jangan melihat Yesus seorang suatu pribadi yang kudus, yang punya kekuasaan ilahi. Pandanglah Yesus sebagai Bapakmu. Amin. Saya ada quote begini. Keyakinan dan pikiran yang salah akan membuat Anda gagal di dalam setiap pergumulan Anda. Keyakinan dan pikiran yang benar akan Yesus membuat Anda tidak menjadi takut kepada Yesus. Kebenaran yang Anda yakini dan percaya akan Yesus akan memberi Anda kuasa. Anda berlari mendekat pada Yesus. Katakan amin. Ya. Setelah kebangkitan di Yohanes pasal yang terakhir itu, sudah mereka merapat, ikan Pak, Yesus di pantai. Setelah kebangkitan ya. Setelah itu mereka tebarin jalamu sebelah kananmu, dapat ikan banyak. Ingat saudara, setelah turun, waktu di perahu, Yohanes ngomong sama Petrus, ikut guru. Langsung Petrus pakai baju langsung terjun, langsung menyembah Yesus. Lihat, setelah dia pandangannya, pikirannya, keyakinannya benar pada Yesus, dia nggak lari, dia nggak ngomong aku berdosa, pergilah daripadaku. Dia terjun mendekati Yesus. Amin. Dan Yesus yang penuh kuasa dan kasih. Di sana sudah ada arang, ada ikan kecil dan roti. Dia nggak mau. Dia nggak mau harta saudara. Enggak. Saudara diberi harta, saudara punya respon sendiri. Berikan pada gereja lokalmu untuk pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu, bukan Tuhan minta. Enggak, dia enggak minta, sudah disediakan. Yesus enggak mau minta harta saudara, karena dia sumber harta. Amin. Lihat, Yesus tidak memasalahkan pikiran jahat Petrus. Enggak. Malahan cara Yesus mencurahkan anugerahnya kepada mereka. Lihat, di ayat 10 katakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Katakan amin. Lihat, menjala manusia itu apa? Masuk dalam pelayanan Yesus. Makanya murid-murid Yesus pertama mereka itu akhirnya jadi murid-murid pertama Yesus. Sekarang saudara perhatikan, manakah yang lebih dahulu? Pertobatan atau anugerah duluan? Pertobatan dan anugerahnya duluan mana? Ini responnya, lihat. Di ayat yang 11. Ini respon ekstrim Petrus CS. Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Amin. Lihat, Yesus tidak memasalahkan kedekilan hati, kejahatan hati mereka. Dikasih anugerah. Begitu banyak ikan. Setelah mereka merasa salah, masih nggak dimasalahkan. Akhirnya apa? Mereka bertobat. Makanya anugerah menuntun kepada pertobatan. Tanpa anugerah tidak ada pertobatan. Saya berani katakan ini, statement saya, tanpa anugerah tidak ada pertobatan. Keluar penjara belum tentu bertobat. Amin. Dia kena narkoba, terus kena hukum balak-balik. Ono sing masuk 2-3 kali, bayangin. Tapi lihat Petrus CS, lihat Sakius, lihat Lewi pemungut cukai, lihat wanita berzina. Oleh anugerah langsung tobat. Inilah buktinya anugerah menuntun pada pertobatan. Dan apa makna bagi kita saat ini?
Pertobatan adalah segala sesuatu kembali kepada anugerah, dan anugerah itu ditunjukkan Yesus di atas kayu salib. Amin. Anugerah yang terbesar. Saudara sekarang bukan Petrus dulu oleh karena salib. Itu anugerah bagi saudara. Pertobatan saudara karena anugerah salib. Ada quote begini, di bawah perjanjian baru anugerah, pertama-tama Tuhan memberkati kita. Oleh karena berkat anugerahnya, perkenanannya, serta kasihnya yang meluap, memimpin kita kepada pertobatan. Amin. Lihatlah, lebih dalam lagi. Petrus CS bekerja keras, susah payah semalam panjang malam. Ketika, ini, perhatikan saudara, ini bagi kita sekarang. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu mereka, maka usaha Simon CS tiba-tiba mulai berkembang, mulai kelihatan dan berhasil melampaui imajinasi yang tidak masuk akal, spektakuler di benak mereka. Lihat, semalam-malaman kerja keras. Saudara pun sehari-harian ini, seminggu-minggu ini, bulan ini kerja keras, tidak ada hasilnya. Percayalah, undanglah Yesus ada di perahu-perahumu. Undangan Yesus. Saya kalau pagi berdoa selalu saya undang Yesus ada di dalam perahu-perahu. Apa perahu itu? Perahu kita itu ibarat apa? Rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, karier kita, pelayanan kita, bahkan gereja kita dan hidup kita. Kalau Yesus ada di sana, percayalah, angin badai, angin topan, gelombang laut akan menjadi tenang. Katakan amin. Pasti tenang, ada Yesus. Kalau saudara membiarkan Yesus tidur di buritan, gelombang lautan akan mengganggumu. Amin. Yesus bangun, Yesus ada, terjaga. Maka jangan biarkan Yesus tidur di perahumu, tapi biarkanlah Yesus selalu terjaga, dan kita berakrab-akrab, berbicara dengan, berfellowship dengan Yesus. Ada Yesus di perahumu, saudara pasti aman. Katakan amin. Saudara yang sudah kerja keras, sudah apa? Jangan khawatir. Mungkin saudara saat ini seperti Petrus CS. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena Allah sumber berkah saudara, sumber hidup saudara. Amin. Jangan khawatir. Dia ada di hidupmu. Dia akan pelihara kamu dengan baik. Amin. Saya berani saksi sebagai saksi hidup. Meskipun hal kecil, lupa, karena kecil makanya dikasih Yesus. Jangan ngomong itu saudara. Besar atau kecil, nggak ada bedanya. Apapun sudah diberikan, Dia berikan pada saudara. Nyawanya pun sudah diberikan, apalagi hal-hal kehidupan. Amin. Fokuslah dalam kehidupan surgawi. Yaitu apa? Ibadah, pelayanan, hari Minggu, puji-pujian terus. Percaya, Tuhan nanti yang menyelesaikan tugas-tugas keduniawimu. Dia yang selesaikan. Amin. Saya sekarang gak pernah takut. Gak pernah takut. Tuhan tahu HP saya ada masalah. Karena kesalahan saya salah. Saya dimarahin istri terus. Dia yang sering kali melihat HP saya. HP saya gak apa-apa dilihat siapa, gak apa-apa. Gak ada rahasia. Dia yang lihat apa? Tembung. Tembung itu apa? Baterai ini tembung. Sampai saya di WTC, Pak,
HP wis hamil Pak. Ini sudah berapa bulan Pak? Melahirkan meledos Pak. Saya ngecasnya itu saya tak enak-enak tak taruh air sampai full ya diem aja. Keliru. Tuhan tahu kelemahan saya, tapi Dia yang nutup. Akhirnya apa? Sebulan, seharian nggak bisa pakai HP, tak matiin, biarin mati Pak. Ke WTC. Tahu saudara? Oh ini baterainya 170 sak masane 170 ya. Angpau sih dikasih Mary yang tek kayak tuku baterai. Padahal tak belikan bensin duit gak ono. Nah di sanalah iman saya timbul. Tuhan datang, Yesus datang untuk memberikan engkau hidup yang lebih berkelimpahan, dan Dia akan selalu menyediakan semua kebutuhan hidupmu sesuai dengan kasih karunia-Nya Dia. Amin. Diam-diam orang sing nyelonong sir ambil barang-barang tak buat. Barang-barang aku kan nganggur bikin gini tak buat. Disir akhirnya dibeli dapat duit, tapi ke WTC tahu-tahu diganti baterainya. Tuhan nggak berkenan saya di sana, nggak murung, berarti batal dong. Pokoknya baterai diganti nggak murung, batal, nggak murung. Nah itu, ya wes, ini loh IC-nya sini loh, rusak. Lo ganti ku piro? 250. Jadi piro ya? Tangan tuh sepi. Gak cukup ya. Enteknya tambahan. Norok. Malah yang jual barang ini norok. Pulang ya. Besoknya saya datang lagi. Subuh saya kan harus bangun. Subuh saya bangun. Tadi nggak bangun. Soalnya nggak tahu Tuhan tahu. Aku suruh bangunin 6:30. Jam 6 mesti bangun. Aku noleh jam 6. Aduh. Aku isu-isu ngamuk be bojoku mbok khotbahku ya apa. Jam 6 wis dibanguni, sekarang 7 lho. Dibanguni jam 6. Turun wis baca-baca Alkitab sampai 2 pasal tak baca. Kok gak setengah pijuran itu. Cek dawa. Saya turun, guru dimasak no. Nah, saya kalau makan baru mandi. Nunggu lagi bojoku ya apa, dadi sandungan iki. Nunggu, makan, mandi, baca lagi. Doa lagi. Ya itu saya subuh itu doa. Tanpa saya tumpangin tangan. Tuhan, aku percaya. Sudah biasa bangun pagi. Ini HP ku pasti sembuh. Wes gak tak centuk, tak biarin. Sungguhan paginya. Apa saudara? Pak on nyala tuh. Pak Gembala WA aku. Ketemu ya. Akhirnya ke WTC ganti baterai. Harga lebih murah. Akhirnya sembuh. Amin. Lihat, itu Tuhan turut bekerja. Sekarang kita tahu Allah selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak yang dikasihnya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lihat. Akhirnya cuma 1 setek. Jadi gantek. Angpau yorku gantek. Oleh hasilnya gantek. Bisa untuk yang lain. Lihat. Kalau Tuhan yang bekerja. Coba 400.000 lebih kalau saya emosi. Ya wis ganti. Tapi saya enggak tarik. Tuhan suruh saya narik. Boleh. Tumpangi tangan. Dalam nama Yesus doa sembuh. Amin. Apalagi sekarang saudara. Pemerintah canangkan anggaran diperketat dan banyak gelombang PHK. Kemarin saya lihat di TV di Amerika itu banyak. Saya rasa di Indonesia juga banyak. Lihat di Seritek 10.000 lagi. Saat ini bukan waktunya saudara menyerah. Apa yang saudara lakukan? Dengarkanlah firman Kristus dan kebenarannya.
daripada bergantung pada pengalaman. Bersandarlah kepadanya. Undanglah Yesus ke dalam perahumu, sehingga Anda tidak sendirian di sana. Dengarkanlah dia dan lakukan seperti yang dia katakan dengan perintahnya tanpa membantah. Amin. Yesus adalah pertolonganmu. Yesus adalah kubu benteng pertahananmu. Yesuslah yang mengangkat pergumulanmu. Yesus akan menolongmu tepat pada waktunya. Amin. Ada quote katakan begini. Apapun penderitaan, kelemahan, pergumulan, serta kesulitan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, percayalah, semua jawabannya ada pada pribadi Yesus. Engkau tidak sendirian. Dia selalu ada bersamamu. Dia selalu ada dalam perahumu saat engkau mengarungi lautan dan badai. Amin. Jangan berputus asa. Jangan Anda menjadi kelelahan, frustasi. Datanglah pada Yesus. Dia yang mengasihimu dengan segala ketidaksempurnaanmu. Dalam kegagalanmu, dia tetap mengasihimu seperti apa adanya. Tidak perlu mikir Yesus itu. Pikirkan dia itu adalah Bapak kita. Amin. Kalau saudara sama Bapak ini sopo manila dia. Hizkia. Nggak punya duit, minta bapakku enggak? Nggak minta aku toh? Enggak toh? Ya pastilah. Nggak mungkin kamu minta saya, malu toh? Oh, bapakku kok. Bapakku kaya. Amin. Kok gak amin? Saya banter. Amin gitu loh. Pokoknya amin. Kaya itu bukan perkara duit sama rumah bagus loh, enggak loh. Enggak loh. Kaya itu kalau kamu butuh ada. Amin. Nah, itu. Ini ada quote. Cinta dan kasih manusia itu memang bisa buta. Cinta manusia bisa buta, tetapi cinta dan kasih manusia itu tidak tuli. Karena mereka bisa mendengar suara mobilmu atau kendaraanmu, sepeda motormu itu pinjaman atau kreditan. Itu manusia. Hanya cinta dan kasihnya Yesus, Tuhan yang buta dan tuli. Karena dia mengasihi, sangat mengasihi dan mencintaimu apa adanya. Itu Yesus. Yesus tak melihat kamu apa-apa. Dia cinta kamu. Ya, Hizkia, cari pacar hati-hati. Ngomong aja, ini sepeda motorku. Kongsi duit cacakku. Ngomong aja. Nanti dia kan sayang kamu. Hizkia ya berantem jujur ya. Tak doamu cek masa itu kok sepeda motor nyar dewek. Cek aku butuh dikirterno ditembak. Nah, ngono. Jadi kan pikiran positif loh. Jangan cari sing ini buta dan tuli. Cinta tapi gak tuli. Kerungu sudah motor lewat ketol itu. Selamanya bapak ini nyelang tonggoni. Dia bisa tahu. Amin. Nah, jangan menunggu sampai Anda merasa mampu untuk hidup benar, terus baru mendekat Yesus. Seringkali orang izinkan aku hidupku benar dulu, aku baru dekat Yesus. Karena Yesus itu kudus, Yesus itu ilahi. Gak perlu itu. Untuk menghadapi Yesus dengan cara itu, saudara masih ada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu begitu. Jangan mau lagi. Saudara di tempat ini sudah ada perjanjian baru anugerah. Jangan Taurat itu. Kamu berusaha untuk hidup benar. Wah, setengah tenaga. Lihat, Roma 10 ayat 4-5. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Saudara orang percaya, kebenaran saudara sudah benar. Musa menulis tentang kebenaran yang dari hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Karena saudara melakukan, makanya saudara benar. Isota gak mungkin bisa. Karena daripadanya lah yang menyelamatkan, memulihkan. Itu adalah gambaran pekerjaan Yesus.
Datang pada Yesus dengan segala kekuranganmu, kenajisanmu, kecanduanmu, luapan emosimu. Biarkan Dia yang memulihkanmu. Dan Anda akan terima semua anugerah secara cuma-cuma, yaitu unmerited favor. Saat Anda bekerja, melakukan, saudara mendapatkan upah. Itu hukum Taurat.